Kekhawatiran saya adalah ini bukan lagi gerakan masyarakat sipil, tapi industri organisasi masyarakat sipil yang terlalu fokus terhadap proyek. Pernah saya waktu di Semarang gitu ditawari, oh kamu bisa nggak mau jadi perusda atau komisaris BUMD gitu. Saya nah sok-sokan ini aja, sok-sokan idealis saya. Karena lagi-lagi saya ingin membuktikan bahwa kerja itu bisa idealis kok. Itulah kenaifan saya. Gitu. Itu satu. Yang kedua, karena saya sering berinteraksi, karena tidak hanya satu circle ya. Karena saya itu kan sering senang untuk silaturahmi, senang ngobrol, senang baca juga. Jadi di kepala saya itu kadang banyak ide. Nah dengan ide itu biasanya ya satu persatu mana yang bisa bisa kami realisasikan di dalam organisasi, saya coba realisasikan. Tetapi ide yang kemudian bisa direalisasikan organisasi lain, silahkan gitu. Jadi kalau ada ide, saya bukan tipe orang yang keep untuk saya idenya saya pakai, tapi kalau bisa ide ini saya tularkan. Mungkin kalau orang lain masih punya keinginan untuk beli mobil, beli rumah dan segala macam, bagi saya sampai hari ini pun saya bisa menjadi koordinator PWYP, saya masih bisa punya gaji untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga saya bersyukur. Sampai hari ini saya bisa, misalnya di dalam dunia NGO, saya akhirnya bisa mengungkapkan ide saya di dalam panggung-panggung internasional. Itu bagi saya keajaiban gitu loh. Anggap itu sebagai sebuah kapal, ya kapal ini yang bisa menciptakan kapal itu nyaman, kapal itu mau jalannya cepat, mau jalannya lambat kan kita juga. Kalau memang kapalnya kurang cepat, oh berarti harus dipasang mesinnya yang bagus. Berarti kita beli mesin yang bagus, kita perbaiki bareng-bareng. Kalau ada yang bocor, kita tambel. Kalau lagi ada badai, ya semakin memperkuat gimana caranya agar tidak melenceng. Ya itulah bagi saya itu organisasinya. Kita fokus kepada apa sih yang menjadi visi organisasi. Soalnya kalau kita hanya bicara soal, oh ternyata saya pengen naik kapal karena kapal itu menyediakan fasilitas, begitu saya nggak mendapatkan fasilitas, saya pasti kabur. Nah, ketika kita bicara inklusif, ya salah satu inklusif itu kan adalah yang sekarang yang dihadapi oleh generasi sekarang, itulah soal mental health. Dan kebetulan banyak teman-teman, kebetulan saya punya satu staff yang memang ada problem. Saya disclaimer ya, saya menyampaikan ini karena sudah ada persetujuan dari staff yang bersangkutan ya, untuk menyampaikan bahwa di PWYP ada staff yang punya kendala terkait dengan mental health gitu. Kalau kita bicara inklusif, bagi saya pada saat itu itulah apa yang bisa mensupport staff ini untuk tetap bekerja di PWYP. Berarti harus dibangun ekosistemnya dong, ekosistem untuk bisa mensupport agar orang penyandang disabilitas, orang yang punya mental health misalnya, tetap bisa bekerja dan berkarya di PWYP. Kalau PWYP bicara prinsip inklusif, ya harus kita buktikan dong, bukan sekedar jargon dan tulisan di dokumen. Co-creation itu levelnya sudah sampai kepada produk apa sih yang mau kita hasilkan dari kolaborasi ini gitu kan, bukan sekedar ayo bikin event bersama, tetapi event bersamanya itu menghasilkan apa, produknya apa, outputnya apa, outcome-nya. Itulah co-creation gitu. Ini yang ini merupakan sebuah kesadaran di kami bahwa advokasi itu tidak bisa sendirian, dan kadang-kadang kolaborasi atau co-creation ini tidak hanya antar NGO tetapi dengan pemerintah misalnya. Misalkan kami punya pengalaman di 2014 sampai 2018, kami berkolaborasi dengan Kementerian ESDM, dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan NGO yang lain untuk mendorong perbaikan tata kelola. Misalnya waktu itu ada namanya Korsup, Koordinasi dan Supervisi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam. Waktu itu kita duduk bareng mendesain gimana desain programnya dengan KPK dan Kementerian SDM, bagaimana cara monitornya, bagaimana memastikan ketika ada temuan, misalnya ada perusahaan yang tidak membayar PNBP, tidak membayar jaminan reklamasi, jaminan pasca tambang, apa yang perlu kita lakukan, itu dengan kolaborasi. KPK sendiri nggak bisa, Kementerian SDM sendiri nggak bisa. Kita bareng-bareng jadi saling royok, sehingga jadi produk GNPSDA itu kan co-creation, karena sudah bicara soal produk GNPSDA.
kekhawatiran saya adalah ini bukan lagi gerakan masyarakat sipil tapi industri organisasi masyarakat sipil yang terlalu fokus terhadap proyek. Sedangkan kalau kita bicara NGO sebagai industri kan berarti kita mengerjakan proyek, ada output, outcome, administratif. Ya kita seperti job seeker aja. Saya masuk ke dunia NGO, dapat pekerjaan untuk melaksanakan riset ataupun melaksanakan apapun itu sebagai pekerja biasa. Sedangkan gerakan itu kan nggak ke sana. Gerakan itu kan fokus apa yang mau kita ubah, baik perilaku, perubahan kebijakan dan lain-lain. Jadi yang saya khawatirkan sekarang ini bukan lagi gerakan masyarakat sipil, bukan lagi gerakan ya, movement, tetapi industri. Yang kedua, kekhawatiran saya ini mungkin juga ekses dari pengalaman kita ber-NGO. Ini refleksi pribadi ya. Mungkin kalau tahun 98 sampai tahun 2005 gitu, isu yang dibawa oleh organisasi masyarakat pada saat itu adalah bicara soal demokrasi, soal desentralisasi, penguatan demokrasi, penguatan pemilu, penguatan masyarakat sipil. Kemudian karena isu demokrasi, isu makronya sudah dianggap selesai, sehingga isu-isu yang dikerjakan oleh teman-teman masyarakat sipil itu semakin spesifik. Tetapi kadang-kadang jadi melupakan ketika ada persoalan, sekarang itu kan jadi persoalan soal politik dinasti, soal demokrasi. Ini kan persoalan yang tentang meaningful participation, tentang substansi demokrasi. Ini kan sesuatu yang makro. Mungkin kita sudah jarang lagi mendiskusikan tentang apa itu demokrasi yang substansi, apa itu hak asasi manusia yang, apa itu ekosok, dan lain-lain. Itu kan jarang, karena kita sibuk banget untuk sesuatu yang sangat detail, untuk menyiapkan yang detail. Yang saya takutkan adalah ketika tiba-tiba yang harus kita advokasi itu sesuatu yang besar. Kita ngomong thinking civic space itu kan bicara demokrasi yang lebih besar. Tetapi karena kita sudah terbiasa kerja-kerja yang mikro, sehingga ketika ada persoalan yang makro yang tiba-tiba diubah, itu kita nggak kaget. Itu dua kekhawatiran saya. Sering ngumpul dan mulai mendiskusikan sesuatu tentang demokrasi, tentang kondisi demokrasi di Indonesia, tentang kita kalau bicara soal desentralisasi itu apa? Misalnya demokrasi ekonomi di sektor energi, demokrasi energi, demokrasi ekonomi, itu harus bicara yang lebih filosofis, harus sering banyak diskusi soal itu. Jadi jangan terjebak dengan kegiatan-kegiatan yang sangat proyek. Kalau kita tidak terbiasa untuk berpikir ini sebuah negara dan kita ini adalah pemimpin, bagaimana cara mengelola negara? Karena kita biasa melakukan hal-hal layaknya konsultan. Ketika kita berada dalam posisi kita harus mengelola negara, nggak akan bisa. Jadi ya menurut saya NGO itulah salah satu pilar demokrasi. Ketika suatu saat teman-teman NGO berkontribusi di ruang yang lebih besar, ruang yang lebih strategis, ya kita harus terbiasa untuk berpikir kita sebagai warga negara, kita sebagai pemimpin negara, bukan proyektor, bukan konsultan, tetapi kita memimpin negara. Karena hari ini jujur aja kita itu sangat kesulitan untuk mendapatkan negarawan. Saya sangat menikmati hidup di dunia gerakan masyarakat sipil. Mungkin hampir 20 tahun saya berada di dalam dunia gerakan ini. Sudah banyak pengetahuan, banyak pengalaman hidup, banyak hal yang sudah saya terima, dan saya merasa ini adalah salah satu gerakan masyarakat sipil adalah gerakan yang sangat mulia. Kita berada dalam gerakan masyarakat sipil ini bukan sebuah pekerjaan yang terpinggirkan karena pilihan terakhir setelah tidak ada pekerjaan di BUMN atau menjadi ASN atau menjadi pekerjaan swasta, tapi justru ketika orang memilih jalan sebagai menjadi bagian dari movement, menjadi dari civil society, ini pekerjaan yang luar biasa. Jadi bagaimana kita tetap konsisten untuk ini, dan sekali lagi dunia NGO adalah dunia gerakan, dunia keberpihakan. Kita harus jaga keberpihakan itu. Terima kasih.